24 Maret ngerasain sakit sore nih, habis mandi. Kayak gejala awal, badan, tangan kaki dingin, kepala panas, badan pada nyeri. Tadi dimasukin infus juga, masukin obat antibiotik sama vitamin C dari lubang infus juga. Aduh, sakitnya bukan main daripada hari sebelumnya. Assalamualaikum. Malam jam 2.40 tanggal 25 Maret, hari Kamis, hari ke-6 ya, isolasi di rumah sakit. Nah, ini kejadian lagi tadi hari ini maghrib juga. Kalau ini saya udah sholat maghrib, kalau kemarin belum sempat karena makan dulu kan. Biasanya sebelum waktu sholat ada makan malam datang. Nah, kalau ini saya udah sempat sholat maghrib, terus sempat ngaji sebentar karena kan dipanggil suster, ternyata mau dicek ini nih, suntik. Mana sih, kelihatan nggak tuh yang dibuletin, suntik alergi apa enggak sama obat. Mungkin evaluasi ya dari peristiwa kemarin yang menggigil itu ya, takutnya ada alergi obat. Nah, disuntik ini disuruh tunggu 10 menit. Saya coba makan karena tadi kan sholat dulu tapi belum makan baru separoh langsung menggigil lagi. Nah, kalau yang malam ini menggigilnya nggak terlalu dingin di tangan sama kaki, tapi langsung ke perut tuh langsung bergetar, kram gitu, getar kram, sakit sama dada saya jadi sesekan. Astagfirullahaladzim. Sama suster langsung dimasukin suntikan lewat sini, jadi nggak diinfus, langsung dari botol paracetamol itu yang segini diambil, disuntik, terus ditambah lagi obat yang tadi mau dikasih setelah cek apa alergi apa enggak. Kalau nggak salah antibiotik sama apa satunya saya lupa. Nah, ini sama juga prosesnya, sekitaran 20 menit. Jadi tiap 2 malam ini yang saya rasakan menggigil, tapi lebih ke sakitnya ke perutnya kram, jadi agak napas agak susah. Terus di kepala itu hangat. Kalau dicek suhu sih paling di 36, 37 gitu, turun naik gitu. Jadi belum tahu ntar lihat hasil observasi kenapa menggigilnya. Mungkin besok ada dokter yang akan saya tanyakan, karena pagi siangnya nggak kenapa-napa, tidur udah nyenyak 2 malam ini karena minum, dapat obat tidur dari malam kemarin, 2 malam yang lalu. Cuma memang sebelum menggigil yang pertama saya sempat nyobain makan bawang putih satu cuil itu loh, bukan 1 biji cuil, karena tensinya tinggi, nyobain itu. Terus malamnya obat tidur. Nah, apakah dari situ nggak tahu ya, nanti kita serahkan ke dokter yang lebih tahu. Mudah-mudahan besok tidak berkelanjutan lagi, mudah-mudahan sudah benar-benar pulih. Saya hanya bisa berserah kepada Allah dan berdoa dan berikhtiar untuk itu. Mungkin itu saja yang akan saya bagikan hari malam ini, hari Kamis ya, 6 hari isolasi di rumah sakit. Saya mau coba ngaji dulu sebelum tidur. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hari ini
26 Maret bis maghrib 18.45. Alhamdulillah setelah kemarin 2 hari berturut-turut ketika maghrib sekitar jam 18 sampai jam 18.20 itu saya kena serangan demam menggigil. Alhamdulillah hari ini hari ketiga, malam ketiganya sudah enggak menggigil, alhamdulillah. Walaupun tadi pagi masih berasa badan nyeri gitu ya, lemes, tapi siangnya pulih, bisa jalan lagi. Terus analisanya apa ya, kurang tahu, tadi udah konsultasi sama dokter ya. Jadi intinya ini hari Jumat udah nggak demam lagi, maghrib udah nggak menggigil, alhamdulillah. Sekarang juga ada dikasih infus langsung tuh dari atas. Mana tuh? Agar infonya kalau menggigil lagi biar segera mereda, karena mudah obatnya ngalir. Alhamdulillah udah nggak langsung menggigil, cuma ya mungkin masih lemes saja, badan udah gak nyeri. Dan alhamdulillah tadi hari ini sudah telepon ke orang tua, baik orang tua sendiri maupun mertua ya. Kita mohon maaf ya sebagai anak, siapa tahu kesembuhan kita ada pada mereka, kesembuhan kita karena ridho mereka, karena doa mereka. Dan juga tentunya pada istri yang pertama. Alhamdulillah udah diteleponin semuanya, mudah-mudahan kedepannya udah membaik, karena infonya hari Minggu mau tes swab lagi. Mudah-mudahan sih mintanya hasilnya langsung negatif ya, karena ya tanggal 28 Maret 2021 jam 7 pagi masih isolasi di rumah sakit hari ke 9 ya, 9. Tadi pagi sudah dicopot yang infusan ya, mana nih? Infusan ini sudah dicopot karena kemarin 2 hari demam udah maksudnya udah nggak kambuh lagi, biar gampang aktivitas buat gerak sama mau bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Makanya tadi dicopot, dan kebetulan hari ini tadi sudah diambil darah sudah diambil darah. Nanti siang ronsen karena untuk pengecekan pembanding ya, karena besok mau di swab pertama isolasi di RS, swab ketiga selama saya terdeteksi COVID. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Untuk kondisi alhamdulillah pagi ini kalau yang dirasa sih enak semuanya ya, cuma emang masih susah, susah BAB, jadi kayak perut gampang kenyang gitu kalau diisi. Mungkin lambungnya ya, kemarin kan emang waktu menggigil kan kemungkinan dari lambung kan, banyak obat segala macam, tapi sudah dikonsultasi ke dokter. Oke, nanti kita tunggu siang untuk ronsen. Mau minum obat dulu yang tadi ya.
Ya, persiapan mau ronsen nih jam Enak ya, ada dicopot ya. iya 10.43 mau siap-siap ronsen. Siap-siap ronsen. Hari Minggu kita di ruang ronsen, antri ronsen karena besok mau swab. Harusnya ada sanitizer Pak ya, nyantol. Kita ngantri ronsen karena besok mau di swab. Ini ronsen kedua, darah udah. Hai, kawan The Space. Hari ini 31 Maret 2021 jam 10 ya. Kita bisa kembali lagi di tempat biasa nge-vlog. Cuma bedanya waktu itu saya nge-share tentang momen isolasi di rumah. Cuman kali ini alhamdulillah saya sudah selesai isolasi dari hari kemarin 30 Maret. Saya sudah dinyatakan negatif. Bentar ditampilin di sini ya, bukti swab negatifnya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Assalamualaikum. 30 Maret 2021 jam setengah 11. Ini hari ke 11 ya di rumah sakit. Alhamdulillah teman-teman semuanya hari ini dapat kabar gembira. Hasil swab PCR saya kemarin hasilnya negatif, jadi virus sudah tidak terdeteksi. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik itu keluarga, istri, anak-anak, orang tua, adik-adik semua, juga tak lupa tetangga, teman-teman, keluarga, saudara-saudara semua yang telah mendoakan dan mensupport saya selama ini. Sehingga akhirnya hari ini hasilnya bisa negatif juga dari COVID-19. Ini saya masih menunggu dari pihak rumah sakit, mungkin sedang diurus karena tetapi emang kebetulan saya masih ada keluhan lambung ya, jadi lambungnya lagi masalah. Jadi kalau makan tuh begah, penuh, terus jadi agak mual, jadi masih nafsu makannya berkurang, makanya masih diminta istirahat di rumah untuk beberapa hari ke depan untuk menyembuhkan keluhannya sebelum bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Mudah-mudahan selanjutnya bisa benar-benar pulih semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya laporkan, kabarkan kabar gembira ini siang ini. Jadi intinya tanggal 30 Maret, sejak tanggal mulai terdeteksi COVID itu 3 Maret ya. Sekarang 30 Maret, 27 Maret. 27 hari, 28 hari ya, hampir sebulan. Walaupun mungkin sudah sebulan sejak gejala, karena sebelumnya gejala kan di 25 atau 26 apa 27 itu gejala demamnya. Cuma terdeteksi COVID-nya di tanggal 3 Maret. Ya, alhamdulillah sudah negatif hasilnya setelah 3 kali PCR, menjalani isolasi mandiri di rumah dan isolasi mandiri di rumah sakit. Mungkin sekian, nanti kita sambung lagi dengan vlog selanjutnya ketika kita mau pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi kawan Devis, saya sudah mengalami isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Di rumah 14 hari, di rumah sakit 11 hari.
Jadi mungkin saya mau sharing kesimpulan apa perbedaannya. Mungkin ini nggak mutlak, nggak sama setiap orang, karena apa? Berbeda sistem atau prosedur dari tiap daerah ya. Yang pertama, keuntungannya dari pengalaman saya, isolasi di rumah ya lebih enak. Apa? Kita masih bisa istilahnya kayak gini, saya ada tempat di atas, masih bisa dijemur di atas, melihat luar, menghirup udara, melihat langit gitu kan. Kalau di rumah sakit enggak. Nah, makanya saya bilang berbeda mungkin kalau di Wisma Atlet, karena memang Wisma Atlet khusus pasien COVID, jadi kan keluar nggak masalah karena semuanya emang pasien COVID. Kalau rumah sakit, kalau di belum ada fasilitas khusus ya susah, nggak bisa asal keluar, nggak boleh, ntar bisa bercampur dengan pasien umum. Iya. Terus di rumah lebih rileks ya, kita mau ngapa-ngapain gitu ya, ruangannya mungkin lebih luas walaupun mungkin bisa kita di kamar gitu. Kalau di rumah sakit cuma segitu doang. Bisa lihat di video. Kalau terus juga di rumah lebih bersih. Maksudnya lebih bersih apa? Kalau di rumah sakit kita kan nyampur, kamar mandi bareng 2 untuk 10 orang, ya kan? Itu kita nggak tahu orang yang jorok apa enggak gitu. Jadi saya kalau di rumah sakit setiap ke kamar mandi sebelum keluar pasti cuci tangan dulu, karena menyentuh handle kadang kita semprot dulu kan, harus bawa semprotan ya kan. Tuh kalau di kita kan istilahnya kita udah tahu yang lain misalnya bersih negatif, ya udah aman, paling kita yang tinggal menjaga, kita yang cuci tangan gitu. Jadi di rumah lebih bersih gitu, lebih potensi kita kena virus lagi atau bertambah virusnya kali seperti itu ya kecil. Kalau di rumah sakit karena emang tempatnya orang sakit, jadi harus ekstra hati-hati. Itu perbedaannya, keenakan di rumah dan rumah sakit. Terus di rumah apalagi enaknya, yaitu mudah untuk misalnya kita mau makan gitu, misalnya kita nggak ada pantangan kan, mau makan apa mudah, kita nitip tetangga atau nitip saudara gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit kan ya mesti kerja, istilahnya orang rumah kalau nggak dikarantina sih mending ya. Kalau dikarantina kan kita mesti GoFood lah atau minta tolong siapa gitu. Di rumah lebih mudah. Nah itu. Nah tapi apa keuntungannya di rumah sakit? Tadi keuntungannya di rumah sakit, keuntungannya adalah bedanya dengan di rumah, perawatan lebih intensif ya. Kenapa? Ya ini berbeda, saya bilang mungkin berbeda tiap daerah. Ya, saya bilang di vlog sebelumnya kan, kalau di aturan di puskesmas ini ya udah pengecekan monitor sebenarnya fokusnya pada yang positif aja gitu kan. Terus juga keluhannya apa? Keluhannya batuk, ini ya udah kasih obat batuk. Vitamin juga nggak sampai 14 hari. Kemarin saya cuma dikasih 10, satu hari satu ya kan. Terus obat virus, antivirus itu cuma 5 hari. Udah nggak ada keluhan lagi, udah selesai gitu. Rumah sakit seperti saya bilang, obatnya yang aja 1 kali minum, kan ini 3 kali minum, bisa 6 biji. Ada vitamin ayo yang tablet tuh 2, macam-macamnya banyak kan. Ada minyak ikan 2, ada vitamin suplemen makanan 1, belum yang disuntik ya kan. Ya itu dari obat. Terus pengecekan nggak dicek di rumah ya kan. Bidan datang sekali ngantar obat ini, terus monitor dari WA nggak ada keluhan, ya udah. Kalau rumah sakit tiap hari dicek, cek tensi ya kan, ditanya keluhannya apa tiap hari, dimonitor ininya apa, perubahannya apa tiap hari, perubahan keluhan apa, karena emang kadang berubah-ubah. Saya aja kemarin susah tidur
di situ bisa tidur kan. Terus oh tensi tinggi, oh kadang enggak, terus perut dikasih obat perut gitu ya, berubah gitu. Jadi bisa monitornya tiap hari 3 jam itu dia pagi siang malam gitu. Terus apalagi keuntungan di rumah sakit, yaitu obatnya lebih banyak, jadi dia sistemnya itu kan suntikan vitamin, antibiotik, dan dokternya emang kemarin kita sempat diskusi, memang untuk COVID ini belum ada ilmuwan yang menemukan obat patennya, jadi semuanya masih observasi, dilihat dari pasiennya seperti apa. Makanya kalau di rumah sakit, nah ini kan satu lagi bedanya, dicek darah dulu, di ronsen seperti apa. Kalau di rumah kan nggak ketahuan apakah paru-paru kita kena, ya kan, walaupun OTG walaupun ringan nggak tahu. Rumah sakit dicek. Saya waktu awal di ronsen dilihat kayak ada gambaran bilangnya bronkopneumonia, mungkin kabut gitu ya, tapi setelah terakhir udah nggak nampak, udah perbaikan. Jadi gitu, jadi darah juga kan dicek, jadi diobservasi terus sesuai dengan ini pasiennya kalau di rumah sakit, jadi lebih intensif ya. Makanya mungkin hasilnya alhamdulillah, nah saya langsung negatif gitu. Tapi memang tidak semua yang di rumah sakit di isolasi itu langsung negatif ya, catatan. Karena saya keluar kemarin aja 3 orang, saya doang yang negatif, yang 2 masih positif, tapi nilai CT-nya sudah 35-an. Karena apa? Ternyata ya itu, saya lihat mereka berapa hari, saya tanyain, oh baru 14 hari, oh baru 15 hari. Saya, karena saya sudah 14 hari di rumah, 11 hari di rumah sakit. Jadi mungkin memang tergantung virusnya juga. Mungkin virusnya ini nggak bisa dilihat, dipandang sebelah mata, nggak bisa dengan 14 hari bisa habis. Memang harus ya, saya lihat teman-teman saya juga ya sebulan, hampir sampai sebulan baru bisa ketemu hasil negatif gitu. Karena tadi dokter sendiri sudah masih tahu emang belum ada obatnya gitu, jadi masih dicoba-coba terus apa yang ini obat gitu. Cuma yang saya tahu kemarin ya di rumah sakit yaitu kebanyakan emang dari ininya vitamin gitu, makanya mungkin saya lambungnya yang kena gitu. Itu keuntungan di rumah sakit. Terus apalagi keuntungan di rumah sakit, yaitu saya jadinya dapat swab gratis kan gitu. Kalau di sini, di saya kemarin saya bilang saya 2 kali PCR, sebelumnya ya uang pribadi mulu, walaupun diganti kan sama perusahaan uang obat gitu. Karena di sini kebijakan di sini yang saya bilang peraturan mengikuti Undang-Undang COVID Revisi 5 Juli tahun 2020. Walaupun di daerah lain saya nanya-nanya pasien yang di rumah sakit, ada yang dari Gabus, ada yang dari mana itu VIP ya, Bekasi Kota gitu, di puskesmasnya dicek keluarganya semuanya juga dicek. Jadi ketika di rumah juga dia dirawat isolasi di rumah, dia di swab oleh puskesmas gratis gitu. Tapi saya enggak, makanya keuntungan lagi saya di rumah sakit untuk ini swabnya saya gratis. Untungnya langsung negatif. Kalau keluarnya masih positif ya tetap nanti keluar uang pribadi lagi untuk sampai dapat hasil negatif. Terus apa lagi keuntungan di rumah sakit? Jadi lebih ini sih, kita jadi lebih menghargai waktu dengan di rumah sakit. Kita jadi lebih menghargai waktu. Kalau di rumah kita mungkin nyantai ya. Terus juga karena emang mungkin kita nggak ada keluhan ya, makanya nyantai gitu. Di rumah sakit kan jadi menghargai waktu. Jadi kita emang benar-benar merasa menjadi pesakitan gitu, walaupun sempat di awal gitu nggak ada keluhan, menghargai waktu. Jadi alhamdulillah bangun tepat waktu ya kan, subuh memakan waktu kita. Alhamdulillah di sana kita kompak gitu, habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji gitu kan. Setiap sholat sih kita sempatin untuk ngaji gitu. Terus juga
Jadi kita sharing juga, bisa oh ya positifnya lagi menghargai waktu, terus bisa sharing juga dengan pasien lainnya, dan dari berbagai tempat tadi kita bisa sharing gitu. Ada yang ya saat saya di sana ada yang bapak-bapak udah sepuh nggak bisa bertahan, meninggal usianya udah 65-an, memang udah nggak, responnya udah susah, itu meninggal 1 orang. Terus yang satunya belum tua tapi dia udah parah, dia punya asma, dia langsung asma yang diserang, lalu dia dipindahin ke Ananda Pusat yang biar lebih intensif. Jadi emang kalau yang buat yang sepuh-sepuh emang agak rawan, sama yang punya penyakit bawaan memang ini agak ini ya rawan ya. Makanya memang ya mudah-mudahan kita semua terlindungi dan pandemi ini segera berakhir, segera ditemukan obat patennya, atau kalau tidak ya tidak parah lah. Nah, tidak parah. Dokter pun sempat bilang mungkin nantinya akan jadinya seperti flu biasa gitu. Jadi pasti kena, tiap orang kena, tapi diobatin ya bisa sembuh gitu, dan tidak berdampak parah lagi seperti sekarang. Mungkin itu kesimpulan saya, plus minus di rumah sakit ya. Terus minusnya di rumah sakit ya itu kan udah tadi bilang ya, selain nggak bisa ngelihat ini ya jadi kangen juga sama orang rumah, kita seperti di penjara. Tapi ya perawatan rata-rata yang masuk situ yang tadinya batuk di rumah nggak sembuh, masuk situ sembuh 2 hari 3 hari sembuh. Betul ini mah, karena ya itu perawatannya, obatnya disesuaikan, emang bener-bener. Jadi emang kalau yang ada gejala gitu, kalau emang mau cepet ini ya nggak apa-apa sih, di rumah sakit aja gitu, di rumah sakit biar yakin kalau mau sembuh gitu. Apalagi kalau orang rumah negatif semua, mending kita misahin diri aja gitu. Misahin diri di rumah sakit, nggak apa-apa, berkorban gitu untuk kesembuhan. Ya alhamdulillah ini udah keluar, nunggu jemputan. Ini udah di luar basement, bisa ngelihat langit lagi. Selama 11 hari di dalam ruangan isolasi rumah sakit nggak bisa keluar ya. Ini bisa keluar, tinggal nunggu jemputan, pulang ke rumah, nunggu sang istri tercinta menjemput. Terima kasih semuanya, akhirnya bisa keluar atas doa dan supportnya selama ini. Ya ini perjalanan pulang nih, keluar dari rumah sakit. Ini mau ke gerbang depan loh, karena mau dijemput sama bunda. Kondisi gerimis ya, sambut gerimis pulang. Baru setelah 11 hari di isolasi di rumah sakit, ini baru ngelihat langit disambut dengan gerimis. Nunggu dijemput sama Bunda Nal, Rumah Sakit Ananda Babelan. Terima kasih kepada para dokter dan perawat yang telah merawat selama ini. Semoga diberikan pahala yang berlipat dan diberikan kesehatan selalu untuk para suster dan dokter. Nah, kita masih nunggu jemputan. Ini di Jalan Raya Babelan ya, ini yang ke arah Babelan. Oke, sekali lagi terima kasih buat Rumah Sakit Ananda Babelan atas perawatannya selama ini. Hai, alhamdulillah sudah di rumah lagi nih, udah selesai dari isolasi di Ananda Babelan, udah di rumah. Tadi udah barang-barang dari rumah sakit tuh diberes-beresin.
yang nggak dipakai dibuang, yang masih bisa dipakai disemprot, dicuci. Tinggal pemulihan sebelum bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, Wonderpiece, itu mungkin episode terakhir dari sharing tentang momen isolasi saya semenjak terdeteksi positif COVID-19. Sharing saya selama isolasi di rumah dan di rumah sakit. Nah, sekali lagi ini hanya berdasarkan persepsi saya. Mohon maaf ya kalau apabila ada yang salah, nggak usah diambil kalau emang ada yang salah, yang mungkin ini hanya dari sisi saya gitu ya, yang merasakan, dan dari posisi saya seperti ini. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan lain, karena belum tentu sama ya kan, baik itu kebijakan maupun yang dirasakan dan lain-lain. Sekali lagi mohon maaf ya, hanya sharing, mungkin siapa tahu ada yang belum tahu atau ada yang ingin tahu seperti apa ya. Ini yang saya rasakan dan keluarga saya rasakan, isolasi di rumah dan di rumah sakit seperti ini. Mungkin itu saja untuk vlog isolasi COVID kita akhiri. Mudah-mudahan saya sekeluarga sehat terus dan bisa staminanya, imunnya sudah kuat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, terutama istri dan anak-anak saya, dan juga orang tua kami, orang tua saya, baik dan juga mertua dan juga adik-adik, adik ipar semuanya yang telah mendukung, mensupport, dan juga tetangga yang alhamdulillah sangat-sangat support kepada keluarga kami. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga teman-teman, sahabat, teman kerja semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan perhatiannya selama ini. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan buat kami, apapun itu, semoga diberikan pahala yang berlimpah, dan juga semoga semuanya sehat selalu dan bisa menjalani masa pandemi ini dengan baik dan sehat, dan mudah-mudahan jangan sampai ada lagi yang kena gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun, saya hanya sekedar sharing dari sisi saya. Semoga ada yang bisa diambil manfaat, atau mungkin biar tahu lah paling tidak seperti apa gitu kondisinya gitu, dari pengalaman saya ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus vlog saya selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar dapat terus videonya. Kalau saya nge-share video baru kan langsung ntar tampil di berandanya. Jangan lupa subscribe, bisa komen dan juga like ya. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hey guys, 18 April ke Rumah Sakit Ananda ngasih sesuatu untuk berbuka para suster dan perawat. Ya, kita berjalan setelah hampir 2 minggu keluar dari rumah sakit, kita balik ngasih sesuatu. Ini Bun, suster, nganterin buat suster. Nah saya enggak? Yes. Oh yang kemarin. Yes, siap. Buat buka puasa. Yes, siap. Ada orang yang di depan ya? Iya. Siap, terima kasih ya. Terima kasih juga, Sus. Iya.